Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapun kap, saudi kap, makan lahap, ikan kakap, hap, mantap. Balik lagi di channel YouTube aku, di channel YouTube Rido Dodo. Nah, aku mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah sering gabung ya di channel YouTube aku, sering mampir, udah like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Dan aku ucapkan juga selamat bergabung juga nih buat teman-teman yang barusan bergabung. Semoga nantinya channel aku ini bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan yang pastinya kita di sini bisa saling sharing and caring tentang sebuah info-info dan fenomenal yang terjadi saat ini, oke? Ataupun yang emang sudah ada harus kita gali lagi, oke? Seperti itu. Oke, di video ini aku bakal memberikan sebuah ilmu, informasi dan juga sebuah sharing juga ya buat teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan buat teman-teman ataupun mau diskusi kita, silakan komen di sini ya di video ini. Oke, sebelum itu aku mau bercerita sedikit nih tentang sebuah fenomena yang saat ini mungkin di Indonesia dulu pernah tabu ya, tapi sekarang kayak udah nggak tabu lagi deh, karena kan di masyarakat kita sudah sering kita jumpai atau teman-teman sendiri sudah pernah ngalamin, ya kan? Mana tahu ya kan? Atau aku sendiri malah bahkan pernah ngalamin. Nah, jadi konteksnya saat ini yang akan aku bicarain dan akan aku sharing kepada teman-teman adalah seputar hamil di luar pernikahan. Ya, jatuhnya adalah zina. Ya mungkin buat teman-teman mungkin ada kerabat, sahabat ataupun orang yang kalian kenal ada pernah mengalami hal seperti ini, ya gitu kan. Atau juga mana tahu saya juga bukan mana tahu ya. Mungkin saya sudah berbuat zina juga sama orang lain atau apapun. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat saya dan kita semua di sini pastinya ya. Baiklah, tapi sebelum untuk lanjut ke videonya, aku mau jelasin beberapa hal nanti. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Kalau bisa juga share dan klik tombol loncengnya agar supaya teman-teman tahu video terbaru dari aku dan informasi terbaru dari aku pastinya. Oke, langsung aja nih kita membahas soal tentang hamil di luar pernikahan. Ya ini aku udah kutip dari sumber-sumber yang emang sudah terpercaya ya, karena Ustadz langsung yang membicarakan hal ini gitu. Aku ngambil sumber dari ceramah salah satu ustadz yaitu Ustadz Abdul Somad. Oke, aku di sini membahas tentang larang-larangan ya bagi wanita yang hamil di luar nikah gitu. Bukan menjelaskan tentang zina itu seperti apa, gini segala macam, enggak. Aku hanya menjelaskan tentang larangan-larangan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Itu saja. Oke, seperti yang kita sudah tahu ya, hamil di luar nikah itu adalah suatu hubungan zina yang dilakukan oleh wanita dengan pria yang bukan muhrimnya pastinya dan menghasilkan suatu perbuatan zina yaitu hamil. Ya, itu hasil dari perzinahan tuh sampai hamil gitu. Oke, berbicara tentang menikah ya, menikah ini adalah impian bagi setiap orang ya dan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ibadah seumur hidup. Nah, jadi menikah itu kalau bisa sekali seumur hidup deh ya. Terus ada banyak juga nih alasan seseorang dalam menikah, seperti misalnya sudah siap lahir batin nih. Bagi teman-teman yang sudah siap lahir dan batin, segeralah menikah ya. Kalau saya ditanya, saya umur 25 tahun ini kenapa belum nikah ya? Karena emang saya belum siap dan jodohnya tuh masih aku incer-incer gitu kan, aku incer-incer. Tapi dia kayaknya belum gitu. Tahulah sendiri ya kan, kalau cewek ini harus dikejar gitu. Ya, ya begitu deh. Doakan aja semoga aku tahun 2022 ataupun tahun berikutnya aku mendapatkan pasangan. Amin. Oke, kita lanjut. Namun ada kalanya seseorang menikah karena hamil atau sering disebut juga nikah karena kecelakaan atau MBA atau marriage by accident. Lantas apakah hukum menikah karena hamil duluan akibat zina sama dengan menikah pada umumnya? Oke. Menurut Ustadz Abdul Somad dalam sebuah majelis, beliau ini mendapatkan pertanyaan yang sama, yaitu tentang wanita yang hamil di luar pernikahan gitu. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa orang yang menikah karena hamil maka status pernikahannya adalah sah baik secara agama maupun negara. Saya guys ya, sah. Itu pernikahannya ya. Ya bukan perbuatannya, mohon maaf. Kalau perbuatannya sudah pasti haram. Oke, lanjut. Ada 4 hal nih yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan nasib anaknya. Jadi kita harus bisa menjauhi zina ya. Ya, harus bisa menjauhi zina karena apa?
zina juga bisa berpengaruh kepada keturunan kita selanjutnya. Oke, lanjut. Hukum menikah karena hamil duluan dan bagaimana nasib anak menurut Islam? Baik, ini tadi ada 4 ya. Yang pertama, langsung aja. Anak di luar nikah tidak boleh memakai bin nama bapaknya. Nah, namun anak yang lahir di luar nikah harus menggunakan bin ibunya meskipun sang bapak sudah menikahi ibunya. Jadi kalau misalkan anak itu telah lahir dari hasil hubungan gelap alias hamil di luar nikah ya, jadi dia tidak bisa memakai bin bapaknya. Misalkan gini, nama aku nih ya, Rido Aditya bin nama bapakku Sukiman gitu kan. Itu nggak bisa. Kalau misalkan aku nih anak yang lahir di luar kandungnya, nauzubillah min dzalik, semoga aku jangan ya. Bapak ya, ayah, ayah kalau nonton video ini, semoga aku bukan anak seperti itu ya Allah, jangan lah ya kan. Kayak gitu intinya. Jadi aku tuh nggak bisa memakai binnya ayahku kayak gitu. Jadi harus pakai bin ibuku. Yang kedua, jika anak yang lahir di luar nikah adalah laki-laki, maka anak tersebut tidak bisa menjadi wali bagi adik-adik perempuannya. Pasalnya yang bisa menjadi wali adalah yang sedara sebapak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan anak dari hasil hubungan gelap ini adalah laki-laki. Kalau misalkan seandainya bapaknya udah nikah nih sama maknya ya kan, tapi si anak yang laki-laki ini yang hasil dari hubungan gelap ini mempunyai adik lagi gitu kan, tapi bapaknya habis itu meninggal, terus adiknya menikah gitu kan, tapi dia nggak bisa nikahkan gitu, nggak bisa jadi wali ya karena dia sedara sama bapaknya dan adiknya itu sedara juga sama dia gitu karena dari bapak yang sama gitu, kecuali bapak yang berbeda ya, mungkin tuh beda lagi ceritanya begitu. Yang ketiga, jika anak di luar nikah tersebut adalah perempuan, maka yang bisa menjadi walinya saat ia menikah nanti adalah hakim yang dulu menikahkan ibunya. Nah, jadi harus pakai wali hakim. Ngonge, bapaknya nggak bisa nikahkan anaknya. Gitu. Jadi ya beginilah ribetnya kalau misalkan ada apa ya namanya ya, anak yang dihasilkan dari hubungan gelap orang tuanya. Jadi semoga kita jauh deh dari hal-hal seperti ini gitu. Oke, yang keempat, ini aku juga menjadi pertanyaan juga nih sama aku nih ya. Nih, anak yang lahir di luar nikah juga tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, ini sebenarnya yang aku belum begitu paham ya, karena aku nggak begitu menelusuri banget. Tapi nanti teman-teman bisa cek juga kok di internet ataupun dari buku-buku yang sudah terkemuka ya, sudah menjadi hak paten gitu. Mungkin ya bisa jadi kenapa nggak bisa mendapatkan harta warisan ya? Karena dia anak hubungan gelap. Nggak gitu sih konsepnya. Tapi aku nggak tahu. Pokoknya intinya 4 hal ini tadi itu diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad seperti itu ya. Kita nggak tahu kayak mananya. Nah, oke. Itu tadi penjelasan singkat seputar hukum menikah karena hamil menurut Ustadz Abdul Somad ya. Dan lengkap bagaimana dengan nasib anak di luar nikah yang perlu teman-teman ketahui dan kita semua ketahui. Nah, dari 4 hal itu sudah kita bisa pahami dan kita sudah bisa mengerti ya bahwasanya zina itu sangat-sangat dilarang sebenarnya gitu. Karena dampaknya itu besar banget ya untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Apalagi dampaknya kepada anak gitu. Oke. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun bisa juga sharing-sharing ilmu juga sama kita seputar hamil di luar nikah ini, bisa ya komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe juga channel YouTube aku kalau kalian suka. Jangan lupa share juga dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu juga informasi video terbaru dari aku. Oke. Untuk next video mungkin kita bakal sharing tentang apa ya? Tentang apa kira-kira ini? Bisa komennya di bawah ya. Oke, begitu aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and see you in next video. Bye-bye.